Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome and come back to my channel. Tentunya selamat datang di Paksi Lodra. Oke teman-teman, tentunya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung dan selamat bergabung aja. Seperti di konten teman-teman ya, kita melanjutkan project perdana saya tentunya di channel Paksi Lodra. Buat teman-teman yang belum tahu kita akan membuat apaan, silahkan bisa ditonton di video yang pertama atau di konten yang pertama. Terus di konten yang kedua yang kemarin baru kita bikin, yaitu silahkan disimak. Dan juga kali ini adalah di konten yang ketiga kita akan meneruskan proyekan, yaitu kita akan memasang yang namanya ini ya, LDR. Kita coba perlihatkan kepada teman, ini LDR. Terus juga saya sudah menyiapkan mana tadi, lampu LED ya. Oh ini ya, lampu LED. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya. Terus juga tadi saya sudah menyiapkan yang namanya solasi bakar dan juga koreknya sudah saya siapkan. Tentunya disimak aja videonya. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan konten kita, tentunya buat teman-teman yang belum subscribe, kembali saya himbau untuk mensubscribe konten ini atau channel ini. Karena satu subscribe teman-teman sangat berarti buat saya untuk pengembangan dan kemajuan channel Paksi Lodra tentunya ya. Dan sebelumnya kita coba jelasin sedikit buat teman-teman. Barangkali ada yang lupa atau mungkin yang masih bingung soal rangkaian dari modul drum elektrik via Android atau berbasis Android ya. Ini penampakan atasnya teman-teman. Nah ini resistor-resistor yang sudah kita pasang dan dimana ini tuh sudah menyambung ke masing-masing pin ya. Dan bawahnya seperti ini. Nah ini rangkaian yang paling ujung ini adalah rangkaian grounding ya, atau rangkaian negatifnya. Dan pokoknya yang pusing lihat rangkaian ini, lebih baiknya teman-teman lihat aja di konten yang kedua atau di part yang keduanya. Silahkan teman-teman bisa disimak sampai selesai. Insya Allah bisa untuk membuat jalur seperti ini teman-teman ya. Dan ini saya simpelkan, dan sekali lagi saya tidak membuat tidak membuat dulu skemanya ya, karena kita ini bikin sesuai perkiraan dan insya Allah tentunya ini bisa berfungsi 100% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja. Karena nanti kita akan membuatnya itu di sebelah sini teman-teman. Tunggu sebentar. Ya, pokoknya sambil menunggu solder panas juga ya teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya seputar modul ini, silahkan aja bisa di chat di kolom komentarnya. Terus buat teman-teman juga yang ingin yang ingin bergabung, silahkan aja. Dan mohon maaf nih buat teman-teman kalau misalnya ada suara petir dan lain sebagainya, karena memang di sini tuh lagi hujan gitu ya, dan kebetulan mati lampu gitu. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu sisi positif dan juga negatifnya untuk lampu LED ini teman-teman.
Saya coba dekatkan ya. Mana ini? Oke nih. Ya, ini untuk lampu LED yang baru tentunya buat teman-teman itu jangan pusing-pusing ya. Pokoknya di sini ada dua kaki lampu LED. Nah, kedua lampu LED ini memiliki kutub positif dan juga kutub negatif, teman-teman. Jadi, cara membedakannya yaitu untuk kaki yang lebih pendek itu adalah negatif ya. Untuk yang lebih pendek ini nih, ini adalah negatif. Sementara yang satunya ini baterai positif. Jadi nanti cara memasangnya, teman-teman tinggal untuk kaki yang positif ini nanti kita sambungkan ke jalur yang nanti akan saya satukan, dan yang kaki yang pendeknya itu akan kita sambungkan ke bagian ground. Oke, kita langsung aja teman-teman nih. Ya. Kalau sudah rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau rangkaiannya sudah seperti ini, nanti kita akan coba pasang di sini, teman-teman ya. Di samping resistor yang paling ujung. Ya, patokan di resistor yang paling ujung. Oke, seperti ini. Ini kita tekuk dulu. Sorry, saya lupa. Kita tekuk dulu. Seperti ini ya. Oke, belum jelas. Kita jelas. Yep. Seperti ini teman-teman ya. Kita tekuk dulu. Lalu kita masukkan di samping. Bisa di samping, bisa juga di bagian depan. Ini ya. Ini gimana teman-teman aja. Kalau saya enak-enaknya di samping biar nanti bisa langsung disolder ya ke tetangganya. Agak di sini aja lah. Ya, kasih jarak. Seperti ini ya teman-teman. Ya, jelas ya. Oke, kita balik dan langsung solder. Nah, dari kaki yang negatif, ya seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang ini ya, kaki yang ini. Untuk jalur negatif kita langsung pasang ke grounding. Nah, ini nanti tinggal dibelokkan aja teman-teman. Dan yang satunya lagi kita belokkan lagi ke sebelahnya. Oke, kita langsung solder aja ya teman-teman. Kita langsung solder, dan sekali lagi kalau ada suara geluduk ya, guntur, mohon maaf ya, karena memang kita membuatnya itu dalam keadaan pas lagi hujan gitu ya. Pokoknya disimak aja untuk videonya teman-teman, dan sekali lagi kita tidak membuat ininya ya. Siapa tahu nanti kalau udah beres ya mungkin kita coba bikin gitu. Tapi untuk saat ini kita dalam proyekan ya kita masih nyoba-nyoba, dan semoga berjalan dengan maksimal ya. Karena memang proyekan ini sebenarnya kita sudah bikin, hanya saja tercampur aduk ya. Oke, kita coba patahkan dulu. Kita rapikan teman-teman, dilihat di sini apakah menyatu atau tidak, dan teman-teman harus kembali mengeceknya apakah tersambung dengan bagian samping atau tidak ya. Oke. Ya, seperti ini teman-teman.
seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman, bisa dilihat dulu. Ini tadi yang posisi ini adalah tadi yang mana, kita coba belum di. Nah, ini adalah posisi yang tadi yang bagian ground atau negatifnya. Ini adalah posisi yang positif. Positif langsung kita sambungkan ke bagian resistor ya. Ini resistor ya, ini teman-teman ya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita memasang yang namanya LDR ya. Awas ya, LDR itu bukan long distance relationship. Bukan pacaran jarak jauh ya, atau hubungan jarak jauh, tetapi sensor cahaya ya teman-teman. Dan sensor cahaya ini kita pasang di depan LED ini teman-teman. Ini tuh LED ya, yang tadi sudah kita pasang di bagian tengahnya. Ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga ya teman-teman. Dikira-kira aja pokoknya, seperti inilah. Ini saya pasang berapa titik ya? 1, 2, 3, 4. Kurang lebih jaraknya itu 4, dan ini harus berada di pas banget posisi. Ya ini. Dan ini tidak tersambung kemanapun ya teman-teman. Kita kunci dulu atau kita solder dulu teman-teman. Teman-teman, ini adalah hasil solderan dari LDR ya. Dimana solderan ini tentunya tidak tersambung ke mana-mana ya. Yang nantinya akan kita sambungkan ke modul keyboard. Dan ini penampakan atasnya. Ya, ini berhadapan langsung dengan lampu LED. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memasang di bagian belakangnya di sini. Ya, teman-teman. Posisinya sama seperti ini, hanya dibalik saja seperti cermin. Nanti saya langsung perlihatkan. Ya, saya kasih tahu aja di bagian sininya biar agak cepat ya teman-teman. Terus juga di bagian sini posisinya sama, di bagian sini dan juga di bagian sini. Jadi satu IC itu teman-teman harus memasang 4 LED, 4 LDR ya. 4 LED, 4 LDR. Jadi nanti di sini dari tiap IC ini ada 4 LED, 4 LDR, dan semuanya ini kita totalkan itu adalah jadi jumlahnya itu adalah 12. Nah, 12 ini nanti akan menjadi 12 pad. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya input untuk piezonya dari mana, ditunggu aja, nanti saya coba pasang dulu, langsung kita jelaskan setelah terpasang satu IC atau terpasang semuanya. Dan hasilnya, jika teman-teman sudah memasangnya, akan seperti ini hasilnya. Bisa diperhatikan buat teman-teman ya. Nah, ini yang tadi yang pertama yang sudah kita bikin ya. Jadi yang ini tuh posisinya adalah positif ya teman-teman. Yang dekat dengan resistor ini adalah positif. Ya, termasuk ini. Oke, kita coba dekatkan. Ini juga adalah positif teman-teman. Ya, pokoknya yang kaki dari lampu LED ini yang dekat dengan resistor itu adalah positif. Ya, positif ya. Dan kita coba balik dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kaki dari resistor yang tadi ini ya. Ya, kelihatannya teman-teman ya. Ini disambung langsung. Ya, lihat, bisa saya kasih tahu. Ini langsung disambung. Dan ini juga langsung disambung. Ini juga langsung disambung. Nah, untuk kaki yang negatifnya, nih, ini gunanya kita membuat jalur tengah.
Nah, di sini kita langsung bisa solder teman-teman. Yang di sebelah samping ini ke samping langsung. Seperti itu ya teman-teman. Sudah paham mungkin ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal membuat lagi seperti ini di sini ya teman-teman. Di IC yang tengah, sebelah sini, sini dan di sini. Terus sampai yang ini ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman sudah membuat ya, maka hasilnya akan seperti ini. Coba dilihat dulu ya, saya fokuskan dulu. Nah, ini adalah penampakan dari atas teman-teman setelah kita memasang dua jenis komponen, yaitu LED yang ukurannya itu 5 mm ya. Dan juga untuk sensor cahaya atau LDR. Nah, ini semuanya masing-masing itu ada 12 buah ya, ada LED-nya 12 dan sensor cahayanya itu 12. Nah, ini penampakan dari dari bawah ya. Benar tah? Ya, dari bawah. Seperti ini dari atas. Oke. Dan dari sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini, oke, sebentar ke belakang dulu. Dan ini posisi jalur di belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi yang tadi sudah kita pasang itu posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Nih, ya, ini 22 ya. Ini 22. Ini adalah untuk sensor cahaya ya, yang nanti akan kita sambung ke modul yang satunya lagi atau modul keyboard ya teman-teman. Dan untuk lampu LED-nya posisinya ada di sini ya, ada di samping samping resistor. Nah, setelah ini tentunya teman-teman harus mempersiapkan yang namanya solasi bakar teman-teman. Yang belum tahu solasi bakar seperti ini ya. Jadi solasi bakar itu gunanya satu untuk menutupi bagian lampu ke sensor cahaya, dan fungsinya adalah untuk menjaga agar cahaya dari luar itu tidak masuk ke sensor cahaya. Seperti itu. Teman-teman bisa membeli yang ukurannya itu 5 mm ya. Namun sebelum saya pasang teman-teman ya, karena ini saya belajar dari channel UPMP ya, dari channel yang sebelumnya ya benar, itu banyak yang bermasalah itu di sini. Jadi ketika modul ini sudah dirangkai seperti ini sebenarnya sudah jadi modul ya teman-teman. Ini sudah jadi modul dan sudah dirangkai seperti ini. Teman-teman mencoba rangkaiannya mengikuti tutorial dari YouTube ya, YouTube saya yang sebelumnya tentunya. Dan setelah dicoba itu ada yang diketuk si lampu LED-nya ini tuh nyala bersamaan. Seharusnya ketika diketuk satu bagian, misalnya kita nanti akan sambung, oke, kita kasih contoh aja dulu satu ya, kita jabarkan. Ketika nanti kita sambung LED si sensor getar ya, atau piezo ya, nanti akan kita sambungkan dari sini teman-teman, atau dari belakangnya itu ya, atau dari belakangnya sebelah sini, dari IC yang nomor 2 ya. Ya, teman-teman bisa dilihat dari IC nomor 2 ini teman-teman nih, kalau di sini ya. Oke, kita perjelas dulu biar teman-teman gak salah fokus ya. Ini dari IC nomor 2, terus nomor berapa ini di sini ya, pokoknya ini nanti akan kita sambungkan ke piezo teman-teman. Tentunya piezo juga ada sisi negatif dan juga positif. Kebetulan piezo yang saya gunakan itu sudah kita rangkai tentunya untuk konten kali ini. Oke, kita coba kameranya kita pindahkan dulu.
Ya, jadi kita sudah membuat satu rangkaian pad teman-teman. Jadi untuk konten kali ini yang bermaksudnya biar lebih mudah ya, biar lebih enak nanti kita untuk mencobanya. Namun sayangnya beberapa komponen saya itu masih dalam perjalanan, jadi belum bisa kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian dari piezo yang sudah kita rangkai. Jadi kita gunakannya itu tidak berbentuk drum, tapi ini hanya sebatas gambaran untuk mempermudah. Biasanya itu 8 channel ya, atau istilahnya apa tuh? Yang pokoknya yang 8 pad, tapi kita membuat 12. Ya, walaupun nanti dalam fungsinya kita menggunakan 8, tapi untuk variasi yang lainnya bisa digunakan 12. Nah, nanti akan kita sambungkan ke sini teman-teman. Ya, dari kaki nomor 2, terus nomor berapa tadi teh? Nomor 6 ya. Nanti akan kita masukkan ke sini. Ya. Cuman beberapa alatnya belum saya temukan, dan nanti ini akan kita sambungkan ke sini. Jadi ini saya sudah siapkan khusus untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, ini yang belum mengetahui cara membuatnya, nanti kita coba kasih tahu cara membuatnya buat teman-teman ya. Oke, kita coba jauhkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita mungkin mau cukupkan dulu sekiannya, karena memang peralatannya juga masih belum saya miliki. Yang jelas, saya ingin memastikan dulu rangkaian ini tuh benar-benar berfungsi atau tidak gitu ya. Yaitu dengan cara tadi kita akan menggunakan pad yang sudah kita rangkai dengan menggunakan piezo. Yang sudah kita rangkai dengan menggunakan piezo, nanti kita akan mengetahui satu demi satu lampu ini, LED ini tuh berfungsi dengan baik atau tidak ya. Seperti itu teman-teman. Ya, yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada permasalahan, silahkan di kolom komentar ya buat teman-teman untuk menanyakan lah. Insya Allah kalau misalkan bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Dan buat ancer-ancer teman-teman, untuk jalur positifnya, nah teman-teman bisa dilihat di sini di pin yang paling tengah. Ya, yang paling tengah itu adalah jalur yang bawah terutama ya. Ini adalah jalur positif ya teman-teman. Nah, saya nggak bisa. Oke, kita simpan dulu. Saya tunjuk aja ya teman-teman buat ancer-ancer. Mana kelihatan nggak? Oh, ini. Nah, ini ya, di posisi yang ini adalah jalur positif. Ya, ini adalah pin yang keempat teman-teman ya. Yang keempat sama, yang kedua juga 4. Nanti ini akan kita coba gabungkan. Ya, insya Allah nanti di konten berikutnya, di konten yang keempat, ya semoga peralatannya sudah lengkap. Kalau misalnya besok-besok sudah ada, nanti kita langsung buat ya. Jadi nanti nanti saya tidak akan menunggu sampai 1 minggu ya. Kalau beberapa hari ke depan bahan dan alatnya sudah ada, nanti langsung kita bikin, kita buatkan spesial tentunya buat teman-teman yang ingin punya drum elektrik dengan budget yang minim, murah, dan tentunya hasil karya teman-teman sendiri. Oke, itu saja yang bisa disampaikan teman-teman ya. Mohon maaf apabila terlalu lama dan lain sebagainya.
karena memang kita ingin teman-teman membuat modul ini tuh bisa lebih baik lagi. Jadi ketika saya bisa membuatnya, teman-teman juga harus bisa membuatnya ya. Jadi menjadi satu ladang amal juga buat saya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, karena satu subscribe buat saya itu sangat berarti sekali ya gitu ya, demi berkembangnya channel ini. Oke, ditutup ya kali ini. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.